Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firly Bahuri memberikan penghargaan untuk sang istri, Ardiana Savitri, karena membuat himne KPK. Tindakan Firly itu mencederai semangat pemberantasan korupsi dan keharusan bagi pegawai dan komisionernya untuk membebaskan diri dari kepentingan pribadi. Sebab KPK adalah amanah rakyat, harus berintegritas dan bebas konflik kepentingan. Ulah Firly itu mendapatkan reaksi yang luas di kalangan warganet, bahkan mayoritas mengecamnya. Manajer kampanye Indonesia Memanggil 57 Plus Institute, Benedictus Simlala, mengatakan, perbuatan Firly itu ada konflik of interest, ada trading in influence, ada nepotisme dan perilaku koruptif lain. Lebih jauh, Benny mengatakan, memberikan penghargaan kepada istri atas nama lembaga KPK merupakan tindakan menjijikkan. Firly dinilai tidak pantas memberikan penghargaan itu kepada istrinya sendiri. Muncul kekhawatiran tindakan seperti itu akan diikuti dengan pemberian penghargaan lain kepada keluarga pimpinan dan pejabat KPK lainnya. Tindakan itu akan merusak integritas di Komisi Anti Rasuah tersebut. Kepercayaan publik dipertaruhkan, namun agaknya Firly tidak peduli soal itu, sebab dia pernah melanggar kode etik dan divonis bersalah oleh Dewan Pengawas KPK. Kritikan yang sama juga dilontarkan mantan penyidik KPK Aulia Postera di akun Twitternya. Dia menyindir Firly yang sebelumnya viral dengan masak nasi goreng dan naik helikopter. Sekarang Firly merilis lagu himne dan mars KPK ciptaan istrinya, lalu kemudian memberikan penghargaan kepada istrinya itu. Itu artinya Firly dianggap tidak memiliki marwah sebagai ketua KPK dan terus menunjukkan sikap merendahkan diri. Firly memang dianggap kurang cakap dalam memimpin KPK. Di tangan Firly, KPK semakin kendor dalam menangkap pelaku korupsi. Bahkan, upaya penindakan yang dilakukan KPK untuk menangkap para koruptor dinilai semakin merosot. Selama tahun 2020, KPK baru melakukan 7 kali operasi tangkap tangan atau OTT. Jumlah itu merosot tajam bila dibandingkan operasi serupa yang dilakukan KPK sebelumnya. Pada tahun 2016 misalnya, KPK berhasil melakukan 17 kali OTT. Sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 19 kali dan pada tahun 2018 sebanyak 30 kali. Lalu pada tahun 2019 KPK melakukan 21 kali OTT. Jumlah OTT yang dilakukan KPK di bawah kepemimpinan Firly merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2020 KPK hanya melakukan 91 penyidikan, 75 penuntutan, dan 108 eksekusi. Padahal pada periode sebelumnya KPK melakukan 145 penyidikan, 153 penuntutan, dan 136 eksekusi putusan. KPK dinilai juga telah kehilangan kepercayaan publik di bawah kepemimpinan Firly Bahuri. Hal itu dibuktikan dengan degradasi Indeks Persepsi Korupsi atau IPK yang dilansir oleh Transparansi Internasional serta terus menurunnya kepuasan publik akan kinerja KPK di beberapa survei di tahun 2021. KPK sebelumnya konsisten berada di urutan kedua atau ketiga sejak 2015. Kemudian sejak 2018 tren kepercayaan publik terus menurun. Kemerosotan kepercayaan publik terhadap KPK ditunjukkan dari semakin menurunnya penindakan yang dilakukan KPK. Perbuatan Firly yang memberikan penghargaan pada istrinya mengingatkan kita pada bantuan yang diberikan oleh Anies Baswedan untuk istrinya selaku Bunda PAUD. Dua-duanya tidak pantas dilakukan meskipun tidak ada hukum yang dilanggar. Perbuatan itu mencerminkan mentalitas pejabat tersebut. Komitmennya untuk bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diragukan. Tindakan itu juga melukai hati rakyat yang menghendaki para pejabat bekerja dengan baik dan jauh dari perilaku korup.
Namun yang dilakukan Firly malah sebaliknya. Ia memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat. KPK telah mengalami kemunduran di zaman Firly. Semoga nasib buruk itu tidak terulang lagi di kemudian hari. Kita membutuhkan KPK yang kuat, KPK yang berintegritas tanpa adanya konflik kepentingan di dalamnya. Karena korupsi di Indonesia masih tinggi dan terjadi di mana-mana. Jika KPK lemah dan rawan melanggar etika, pemberantasan korupsi di Indonesia hanya akan tinggal wacana belaka.